Ternyata jam 7 pagi, besoknya jam 7 pagi, dia langsung ngomong dia mau berhenti lagi. Dan bulat keputusannya. Lalu langsung ku jawab, simple aja. Kau cita-citanya pengen jadi apa? Lebih ke artis. Mau jadi artis, ngapain mau jadi artis? Arsitek. Adek, Farel. Akun kakak dihilangin. It's okay. Udah biasa kalau kakak mah. Ya kan? Kakak kan penuh kontroversi. Ya kan? Nah sekarang ini fasilitas itu kecil lah buat dia. Tapi beban berat dan beban mentalnya si anak ini dengan diberikan semua fasilitas tersebut bisa nggak memenuhi keinginan dan target si dokter tersebut? Yo, City People. Kabar bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok. In here always in there. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santu. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Kali ini kita menyemplung di kasusnya Farel dengan Dr. Richard Lee. Kali ini ada yang terbaru 22 jam yang lalu ya saat video ini di-tag. Ada klarifikasi dari Dr. Richard Lee. Ini sih cocoknya temanya kacang lupa digodok gitu ya. Kacang lupa kulitnya dong. Iya, Farel yang kemarin sempat viral tapi kita belum sempat ngangkat gitu kan. Dibantu sama Dr. Richard Lee, dibiayain, dikasih ini segala macam fasilitas, dibayarin di sekolah, dibayarin utangnya, dijamin kehidupannya, bahkan sampai dia lulus perguruan tinggi. Baru ini kelihatan seperti apa ya? Menggigit tangan orang yang ngasih makan sendiri. Panjang ceritanya nanti kita ulas sedikit ya, kurang lebih tuh kayak tadi ngomong cerita bingung nyeritain detailnya udah terlalu wadididau ngeliat si Farel, tapi kita langsung ke klarifikasinya dulu aja Dr. Charlie. Nanti kita runut pelan-pelan meluncur. Cus. Ini langsung dari kontennya Dr. Richard Lee ya, YouTube channelnya Ceki Pepli. Play. Hai semuanya, ini adalah klarifikasi saya tentang Farel. Jadi saya mulai video ini dari YouTube. Pada waktu itu saya podcast dengan Farel dan secara impulsif saya membantu Farel dan juga sempat saya kontenin untuk dia menjadi adik angkat saya. Saya berikan fasilitas juga dan mari kita akhiri video ini dengan YouTube juga supaya tidak menjadi fitnah dan cerita-cerita lainnya ke depan. Sebenarnya saya pengen buat video ini berdua dengan Farel ya untuk menghindari fitnah tadi. Namun akhirnya Farel kabur, padahal sebenarnya saya sudah belikan tiket tanggal 14 Agustus bersama. Sorry. Tiket oke, nomor passenger oke, Farel Aditya betul. Penerbangannya 14 Agustus dari Palembang ke Jakarta. Oke, benar tiketnya ini ada buktinya ya. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Sama staf saya untuk datang dan berpamitan dengan saya mungkin pulang ke Medan. Beliau menolak, tiketnya semuanya hangus dan saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, beserta beberapa barang yang masih ada dengan dia. Tapi ya udahlah, saya nggak tahu dia ada di mana, maka saya buat video ini sendiri. Mungkin saya akan awali dari saya nggak pernah memaksa Farel untuk pindah ke Palembang atau bersekolah di SMA 1. Jadi pada waktu itu saya cuma ngomong, kamu serius mau jadi dokter? Saya bilang, sepertinya kalau kamu mau jadi dokter, fasilitas yang kamu punya sekarang ini kurang memadai. Dia langsung bilang, oh iya kak, bener banget, kayak aku setuju banget kak. Aku bilang ya kalau kamu mau, aku akan kasih fasilitas yang lebih baik. Aku mau banget kak, dia bilang. Jadi aku nggak pernah ngebujuk dia malah lebih semangat daripada aku. Ya aku seneng dong kalau misalnya ketemu anak yang semangat banget ya. Kita juga semangat kayak gitu, kita biayain semuanya. Jadi semua kepindahan dia sekolah, itu semua aku bayarin semua. Semua hutang dia dan hutang neneknya, itu semuanya aku bayarin semua. Jadi tunggu dulu, di sini ada notes ya, Dr. Richard Lee juga memberikan uang saku untuk Farel 3 juta rupiah setiap bulannya dan 2 juta rupiah per bulan untuk neneknya. Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi? Monggo dilanjut. Lanjut. Udah clear nih semua dibayarin nih. Dia ke Palembang, itu aku bayarin tiket pesawatnya semuanya, nginep di hotel untuk transit di Jakarta, lalu pindah ke Palembang. Semua perjalanan itu aku bayarin. Sampai di Palembang dia nginep di kos yang kamarnya sendirian dan itu juga ada AC-nya. Malah dia terkejut, dia baru tahu bahwa kos itu sebenarnya ada AC-nya.
Bayangkan sebagus itu aku kasih, dan kosnya juga kos yang syariah dan ada namanya. Aku kasih dia iPhone juga, handphone baru, iPhone baru ini, bukan second. Aku kasih dia laptopnya juga baru, dan aku kasih dia motor, bayangkan. Gila. Untuk kendaraan dia sekolah. Dan aku bayarin dia sekolah, itu di SMA Negeri 1, salah satu sekolah terbaik di Palembang. Tunggu, Mang, aku mau menghitung-hitung. Motor anggaplah 15 ya? Ya, 15. Anggaplah 15. iPhone 15-an enggak sih? Ya aku nggak tahu iPhone berapa ya. Laptop. 15-an, 30 lah terus itu. Terus laptop berapa sih? 15-an lah. 15. Jadi 45. Kos, itu baru cuman biaya itu uang doang. bulanan gitu. Ini nih, ini bukti chatnya kan. Selamat siang kakak, boleh Farel pingsan melihat beginian? Kakak, ini Farel lagi di rumah kakak, nggak usah diurusin, ini urusan kakak. Belajar aja yang rajin ya, nanti ganti balik dari prestasi itu. Yes. Itu sampai dengan 15 juta plus. Jadi semuanya sudah dibayar lunas, semuanya beliin baju dan lain sebagainya. Biaya Dan sekolah akhirnya ya? aku Biaya juga sekolah. sempat mau lesin dia, meskipun belum sampai les ya. Dan dia sekolah, ya buku dan lain sebagainya pasti dibeliin lah ya semuanya ya. Jadi semua fasilitas semua lengkap. Apakah aku pernah memberikan dia pekerjaan? Gak pernah. Apakah aku pernah suruh dia cuci piring? Gak pernah. Ngepel lantai? Gak pernah. Aku gak pernah meminta dia mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi yang kasar. Gak pernah sekalipun. Jadi tugas dia apa? Tugas dia adalah belajar. Yes. Dan ini juga membuat aku juga agak sedikit kaget juga ya. Aku ngeliat kontennya kan, aku juga sibuk ya. Saya juga kan bukan orang yang, aku aja ketemu dengan anakku aja jarang ya kadang-kadang ya. Jadi cuma teleponan aja. Apalagi dengan Farel. Tapi aku berusaha memberikan perhatian lebih ke dia. Ya jadi nggak mungkin kan aku teleponan terus dengan dia, memperhatikan dia juga. Karena dia juga harus mandiri di sana ya. Tapi aku ngeliat kontennya, kayaknya dia sedih, kena mental, kesepian. Aku pikir itu adalah suatu hal yang wajar ya. Karena kan biasanya kalau misalnya kita pindah dari rumah, keluar dari keluarga kita, Rantau. pasti ada homesick. Itu sekitar 1 bulan. Aku sudah jelasin dia. Homesick itu suatu hal yang wajar banget. Biasanya 1 bulan, tapi setelah 1 bulan itu semuanya akan baik-baik saja. Dia juga cemas akan nilai karena perbedaan sekolah yang besar banget. Aku bilang nggak ada masalah, Farel. Kalau kamu nggak berprestasi, nilai kamu juga nggak bagus, nggak ada masalah. Kita bisa kejar dengan les, nggak berprestasi juga nggak ada masalah. Yang penting kamu sudah berusaha. Itu sudah aku sampaikan kepada dia. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin dia sedih, dia nangis, ya aku cuma bisa kasih semangat kan. Semangat Farel. Dan pada suatu ketika, dia bilang dia mau berhenti sekolah. Itu mengejutkan aku banget sih. Karena sekolahnya itu belum sampai 1 minggu. Kalau aku nggak salah baru masuk 3 atau 4 hari gitu ya. Tunggu dulu, dipotong dulu sampai sini. Ini nggak tahu ya, menurut aku mah ya terlalu dini untuk memutuskan udahlah. Berat gitu. Ini kan ini lagi fight nih. Iya. Nyemplung nih, perang nih. Baru 4 hari, gue nggak kuat, gue nyerah, gue kena mental gitu. Iya. Apa gimana sih? Kok cemen banget gitu ya? Masalahnya bukan apa ya? Sebenarnya kan dia bilang dia udah 17 tahun gitu kan. Iya. Mental, ya Allah, lihat mental keras tuh. Jangan 17 tahun di bawah 17 aja udah pada ngerantau gitu kan, yang sebenarnya nggak boleh gitu. Mentang-mentang dia yang bayar duit orang lain, bukan duit dia, kayak enteng banget. Iya. Pengen berhenti. Anjir, lanjut lagi. Lanjut. Bayangkan 3-4 hari masih masa adaptasi banget. Ini Dia buktinya. bilang dia mau berhenti sekolah. Dan ketika semuanya sudah dibayarin, ya menurut kalian apa responku? Masa aku bilang, punten, monggo Farel silakan berhenti sekolah? Ya nggak mungkin lah. Pasti aku marah, pasti aku akan tegur. Dia tetap bilang, keputusanku sudah bulat kak untuk berhenti. Enak banget dalam hatiku. Tentu saja aku akan melakukan berbagai cara untuk dia ya tidak jadi berhenti sekolah. Salah satunya aku bilang ya, kalau kamu berhenti sekolah, aku akan memberikan tindakan hukum untuk kamu. Tetap dia mau berhenti sekolah, pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku bilang ya, kalau kamu mau berhenti sekolah boleh, kamu ganti dulu uangku, aku bilang kan. Karena banyak uang yang sudah aku habiskan, 47 juta. Tujuannya apa? Apakah aku suruh dia ganti? Aku tahu dia nggak punya duit. Aku mau pause dulu. Dia bilang 47 juta, tapi aku yakin lebih dari itu sih. Lebih, Itu aja kita tadi aja 45 juta. Iya, fasilitas gitu kan. Belum, itu kan balik lagi yang dia bilang, cuman apa ya, sekedar ngegertak lah ya. Iya, ngegertak biar lu nggak ada opsi lain. Karena kan dokter Richard juga tahu, lu nggak mungkin ganti. Jadi lu nggak ada opsi lain selain lanjut sekolah. Yes, biar lu rasain dulu, begitu udah nyemplung rasain, ternyata nggak menakutkan yang dibayangkan. Gitu. Jadi akhirnya dia bisa tetap aja dasar tambeng bocah. Lanjut lagi. Lanjut.
dan tidak mungkin Farel bisa mengganti uang tersebut. Maksud tujuanku adalah ya kalau misalnya kamu nggak bisa ganti ya udah belajar aja di situ kayak gitu kan. Tapi ternyata sampai di kontenin itu juga aku terkejut banget ya, karena aku juga nggak pernah mengharapkan uang itu kembali juga. Kalau aku mengharapkan uang itu kembali, mungkin semua dari awal aku buat surat tertulis semuanya. Ini nggak ada surat tertulis semuanya, jadi ya aku membantunya itu ikhlas banget. Dan ini adalah usahaku untuk buat dia itu ya udah kamu balik ke sekolah. Tapi dia nggak mau mendengarkan, bahkan aku telepon nggak diangkat, aku chat juga aku tegur, nggak digubris juga, dia tetap mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku baru bisa teleponan dengan dia itu jam 10 malam. Jam 10 malam aku telepon dia, aku tegur dia pada waktu itu. Farel, aku bilang nggak boleh seperti ini. Kamu bilang kan, aku ngerti kamu homesick, aku ngerti kamu agak masih adaptasi, aku bilang, dan belum bisa penyesuaian. Sabar, tunggu saja, aku bilang. Biasanya kalau sudah 1 bulan nanti akan lebih baik. Dan aku juga memberikan teguran dia bahwa apa yang dilakukan dia itu sangat mengecewakan aku banget. Aku sangat kecewa banget, tapi aku anggap hari ini tidak ada. Aku anggap hari ini aku tidak mendengarkan chat apapun dari kamu. Aku bilang, kamu salah, kamu minta maaf dengan saya. Lalu pada waktu itu dia minta maaf. Aku pikir ya masalahnya sudah clear lah. Dan aku kan ngasih bimbingan ke dia ya. Ini Dokter Richard kelewat baik nih, masih dikasih kesempatan gitu buat si Farel gitu. Padahal udah kelihatan gelagatnya, apalagi kalau misalkan dia ngecek konten-kontennya gitu kan. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Masih ingat gitu aku tutup telepon itu, istriku langsung ngomong, gila, kok sabar banget dengan dia. Dengan anakmu aja nggak sesabar itu. Itu really, ya boleh tanya dengan istri saya. Jadi aku bilang kalau misalnya 1 kali lagi dia ngomong dia mau berhenti, ya udah aku ikhlasin. Ternyata itu ngomong jam 10 malam, ternyata jam 7 pagi, besoknya jam 7 pagi, dia langsung ngomong dia mau berhenti lagi, dan bulat keputusannya. Lalu langsung ku jawab, simple aja, ya sudah kalau kamu mau berhenti silakan pulang, aku bilang. Sisanya semua akan diatur oleh stafku. Dan sejak itu sampai sekarang, aku tidak lagi membaca chat dia dan tidak membalas apapun ke dia karena aku sangat kecewa sekali. Dan sangat mengecewakan sekali ketika aku melihat di media sosial dia memberikan konten atau menjelek-jelekkan aku di konten dia ya. Apalagi salah satu tindakan yang tidak terpuji dia adalah merekam pembicaraan stafku yang berusaha menasehati dia di sini ya. Padahal stafku itu adalah suruhanku untuk membantu dia pindah balik ke Medan, dan pada waktu itu stafku tuh masih berusaha menasehatin dia untuk minta maaf dengan aku. Dan walaupun dia minta maaf ke aku juga ngerti ya, aku sudah terlanjur kecewa sih, dan aku juga tidak akan memberikan kesempatan lagi sih. Tapi dia juga sudah bulat banget keputusannya. Dan menurutku tindakan merekam itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji sekali ya menurutku ya. Jadi aku sudah hilang feel juga, dan menurutku ini attitude-nya sudah tidak baik ya. Tapi aku juga nggak mau marah, istriku juga selalu bilang, jangan sampai semua pahalamu, jangan sampai semua kebaikanmu itu musnah karena sebuah kemarahan. Ya aku juga nggak mau marah lah, cuma uang 47 juta yang menurutku juga nggak ada artinya juga. Dan aku niatnya juga tulus, tapi mungkin belum menemukan orang yang tepat. Jadi ya udah, kenapa kayak gitu ya. Dok, apa pelajaran yang dokter ambil dari kisah Farel ini? Yang pertama, mungkin jangan terlalu banyak bantu orang kali ya. Aku terlalu kepoin bantuin orang. Atau mungkin aku belum ketemu dengan orang yang tepat saja. Masih ketemu dengan orang yang salah ya. Mudah-mudahan masalah ini aku juga nggak trauma dan tetap bisa bantuin banyak orang. Karena sebenarnya memang niatku adalah mencari Dr. Richard yang lain. Seperti yang kalian ketahui kan, Dr. Richard ini adalah orang yang susah, orang yang miskin, orang yang cuma punya talenta, dan akhirnya bisa jadi seperti sekarang, punya klinik kecantikan, Athena, punya banyak perusahaan. Ya, aku nggak bilang sukses, tapi cukup sukses. Dan aku juga pengen mencari talenta-talenta lain, Dr. Richard lainnya, yang bisa aku bantu, yang cuma punya talenta. Aku akan ya kasih apapun yang aku bisa untuk membentuk dia. Dan tunggu dipotong. Sebenarnya kan awalnya tuh Dr. Richard tuh kayak luluh gitu, ngedenger ceritanya si Farel gitu. Cerita dramanya, sekarang pada bilang udah cerita drama karena ternyata dia adalah tukang drama gitu. Cerita drama yang sedih-sedihan, miskin, juara 1 di kelas, nggak dianggap orang tuanya segala macem gitu kan. Lulu ya mungkin kedepannya butuh observasi dulu kali ya. Iya. Tapi gimana ya, kayak mau menolong tapi observasi dulu kan ada kayak ganjelan gitu. Mau menolong aja gitu.
Tapi kalau kayak gini nolong udah jor-joran ternyata blunder kena prank gitu kan. Iya sih. Jadi serba kayak, salah kan? Jadi kalau misalnya bener sih. Jadi kayak bingung kan. Kalau ya. mau observasi dulu nih orang bisa enggak gitu kan. Kira-kira bertanggung jawab dengan pertolongan yang sudah diberi itu. Jadi sulit, jadi serba salah gitu. Apa kita nggak usah nolong-nolong orang aja gitu, pusing. Nyoh. Yes. Ini kita longkap ke closing statementnya aja ya. Buat yang pengen fullnya, pengen tahu full yang ngobrolin apa aja, langsung ke channelnya Dr. Richard Lee. Kita cek-cek meluncur. Play. Dan ini menjadi cerminan ya. Siapa yang akan percaya dengan Farel lagi? Kalau misalnya kamu bekerja, perusahaan mana yang akan percaya dengan Farel? Kalau seperti itu, kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan ketika Farel bekerja, dipuji, dikasih gaji cukup, setelah keluar dari tempat kerjaannya bisa menjelek-jelekan tempat kerja yang lama. Ini kan membuat orang tuh jadi nggak percaya lagi dengan Farel. Itu. Makanya di sini saya bilang kita bisa melihat orang yang sebenarnya. Dan saya juga ketika melihat konten dia menangis dan bilang saya minta kembalikan uang itu ya, saya jadi terbayang jangan-jangan cerita dia dan orang tuanya juga dibuat playing victim seperti ini. Ya udahlah, apapun yang terjadi sudah saya ikhlaskan. Saya doakan Farel juga sehat, bisa ketemu dengan nenek. Saya nggak tahu ada di mana. Mudah-mudahan bisa sampai di kota, bisa ketemu dengan nenek. Saya berharap Farel juga bisa sukses dengan jalannya sendiri. Saya nggak dendam, saya nggak marah. Cuma ini menjadi suatu pelajaran juga yang berharga untuk saya. Dan mudah-mudahan cerita ini tuh nggak jadi panjang dan jadi fitnah kemana-mana. Maka di detik ini, tanggal 11 Agustus, saya juga mengumumkan bahwa Farel bukan lagi adik angkat saya, dan dia bukan siapa-siapa saya, dan tidak ada hubungan apapun lagi dengan saya, ataupun juga semua perusahaan saya. Dan di momen ini juga saya akan minta maaf pada sekolah SMA 1 yang sudah saya repotkan, terutama kepada bapak kepala sekolahnya. Itu saya sampai telepon sendiri semuanya, bantuin saya untuk terima adik saya ini, dan dia sangat welcome banget bantuin saya. Dan ternyata saya menemukan orang yang salah, Pak, saya minta maaf sampai direpotin berapa hari doang sekolahnya terus kabur. Padahal kalau mau ngomong ya, adaptasilah dulu 1 bulan dulu, 3 bulan. Kalau nggak cocok, masih nggak kerasan, ya udah pulang. Ini 3 hari 4 hari cuma garu-garu kepala. Tuh, sebenarnya kalau dia udah menjalani sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak bisa fight di sana, gak kerasan, dimaklumi kok. Karena mungkin si Dr. Richard juga udah nilai kan, oh udah mencoba adaptasi, memang bukan circle ya gitu, memang gak masuk gitu. Dan akan bisa dimaklumi. Bisa dilihat dari hasil nilainya juga kan ya biasanya. Iya, ini kan baru 3 hari langsung kesimpulan, saya tidak bisa, mental saya kena naon sih manete yang naon. Padahal kalau kita meluncur ke flashback konten yang meluncur. Ini yo. Iya. Ini viral lagi saat ditanya cita-cita. Ini Dr. Richard sih harusnya nangkep ngeh gitu. Iya. Ini ditanya nih cita-cita si Farel mau jadi apa? Ini jawabannya Jeki People. Play. Kok cita-citanya pengen jadi apa? Lebih ke artis. Mau jadi artis, ngapain mau jadi artis? Arsitek. Nah di sini aku udah kurang suka. Pertama dia ngeles. Iya. Inilah akibat kebohongan dia. Padahal ya kalau memang begitu loh, ngapain jadi artis sih? Jadi artis kayak gimana ya? Lu jelasin artis yang kayak gimana. Pasti gitu. disupport gitu. Ya karena dia ngeles gitu kan. Wah malu nih dicengin nih jadi artis arsitek. Terus kemana-mana di sekolahin lah sekolah dokter. Akibat dia juga mau mengiyakan pengen jadi dokter. Begitu masuk, ya kalau sekolah dokter langkahnya SMA-nya ke yang ini gitu. Ya karena mungkin ada historical jebolan dari sini masuk ke perguruan tinggi fakultas kedokteran gitu kan. Yang pasti-pasti aja gitu, makanya masuk ke situ. Nggak kuat, bilang kena mental. Ini nih, Anda kalau dari awal pengen jadi artis, dibilang nggak pengen jadi artis, ya lu jelasin artis yang seperti apa yang lu mau. Malah ngapain jadi artis? Jadi artis arsitek dong gitu, pakai gitu artis kayak. Ke arsitek mau salah ngomong artistek gitu. Nih, takut nanti Pipa salah denger nih, baik lagi. Jadi artis ngapain? Di sini nih. Lebih ke artis. Mau jadi artis ngapain mau jadi artis? Arsitek. Tuh mukanya kayak gitu lagi. Gue dengarnya artis. Aku Kenapa pengen jadi arsitek? Di pause dulu deh, Bang. Aku tuh terlepas dari masalah yang sekarang ya. Kalau misalnya masalah sekarang tuh nggak ada gitu. Aku ngelihatnya juga ngeselin gitu, kayak apa sih gitu.
Kalau aku sih ngeliatnya tuh kayak kalau memang bener mau jadi artis ya ngomong aja gitu. Ngapain malu dengan orang bilang ngapain artis? Ya lu ngomong aja kalau emang lu suka situ lu ngomong. Jangan jadi kayak gini nih. Lanjut lagi. Lanjut. Lebih ke suka menggambar. Juga gambar. Kamu apa SMA? Alasannya jadi kadang-kadang kan. IPA, IPS. IPA. Oke. Berarti pengen kuliah. Pengen. Kalau tergantung rezeki kedepannya gimana. Oke. Pengennya kuliah sambil kerja gitu. Jadi bisa duitnya disampilkan untuk kehidupan. Gitu. Oke. Pengen kuliah di mana? Ini di pikiran ya, Dok. Yang jauh dulu nih. Yang jauh aja pengen di Australia. Yang jauhnya kalau yang di Indonesia pengen di antara UI UGM. Bisa nggak masuk? Doa? Kenapa enggak? Kita kan harus diiringi dengan doa, Dok. Cita-cita kamu luar biasa ya. Dan kamu pengen jadi arsitek. Ini kelas 2, kelas 3? Kelas 2. Kelas 2. Naik kelas 2. Arsitek tapi lebih ke jadi dokter mau nggak? Guru. Nah di sini kan todongan jadi dokter mau nggak gitu kan? Kalau emang nggak mau ya udah nggak ada dok gitu. Nah nggak tapi bisa. ini enggak nih, dia di sini dia jawabnya beda nih, meluncur. Just. Kamu mau nggak jadi dokter? Tertarik nggak? Tertarik. Mampu nggak? Insya Allah mampu. Kalau aku bayarin aku kuliahin sampai selesai, kamu mampu nggak? Mampu. Anjay. Insya Allah. Mampu? Karena kita nggak tahu ke depannya gimana, Dok. Iya, Buktikan. betul. Ya Farel. Karena kamu sudah datang ke tempat ini, aku anggap kamu ada jodoh dengan aku. Dan aku juga senang kalau bisa bantuin Farel. Farel jadi orang sukses, orang hebat. Kamu mau jadi adik asuh aku? Emang dokternya mau? Aku yang tanya nih. Emang dokter mau? Aku yang tanya. Aduh sebel aku ngeliat-liat cowok-cowok jual mahal begitu. Emangnya dokternya mau? Ya Allah, jelas-jelas udah nanya kamu mau nggak? Sesimpel ya bang nggak, udah kelar gitu. Sama, pusing gitu. aku nggak tahu, aku sebel banget ngeliat dia. Kamu mampu nggak? Cantik banget. Kayak ini loh, kayak selain gitu ya, selain itu tuh kayak nggak tahu ngeselin aja aku liatnya tuh. Ini meskipun aku ya balik lagi, ini meskipun nggak ada kejadian ini, nggak tahu kesel aja aku liatnya tuh. Makanya kita nggak kontenin dia dari awal ramai itu kayak udah nggak peduli lah gitu. Iya kayak apa ternyata sih, gitu. endingnya begini gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau memang dia Terlalu kita shotnya kita geser ke si Farel Hohai dulu. Nah kalau memang dia dari awal jujur-jujuran, gue pengen jadi artis, gue pengen jadi konten kreator, mau dicengin lah ngapain? Ya gue nggak peduli, gue pengen jadi itu. Kalau mau disupport ya disupport. Disupportnya mungkin lu akan disekolahkan ke sekolah multimedia atau sekolah broadcasting gitu yang berbasic itu, bukan yang berbasic pendidikan untuk menuju ke fakultas kedokteran saat perguruan tingginya gitu. Begitupun disupport dengan alat-alatnya yang memang menunjang untuk lu bisa berkreasi dengan konten gitu. Inilah ketika kebohongan yang jadi pondasi jadi kayak gini, anjir pusing. Mas enteng banget lagi ngomongnya. Aku nggak mau sekolah lagi, aku mau berhenti gitu. Itu dibayarin orang. Nih yo, sambil kita memupuk emosi kita lagi, kita meluncur ke Toktik nih yang waktu dia bikin konten soal katanya ditagih utang sama Dr. Richard Lee. Keren banget sih permainan playing victimnya, meluncur. Nih yo, hidupku pilihanku, ceki people. Play. Ternyata aku disuruh ganti 40 juta. Padahal nggak nangis ini. Disuruh ganti 40 juta, aku duit dari mana? Jual ginjal. Iya kok bisa disuruh ganti? Iya disuruh, kan aku mundur. Dan semua yang udah dokter kasih ke aku itu harus diganti semua. Mau segi uang apapun itu harus diganti. Hidupku adalah pilihanku. Mungkin rezekiku tidak di sini ya. Mungkin kehidupanku bakal menjadi seperti ayahku atau papaku, masuk penjara.
Ini aku nggak suka banget di sini. Apa sih maksudnya dia tuh ngomong kayak gitu? Iya, aku juga nggak suka. Satan, jangan emosi. Dia lagi mencari simpatik. Ini namanya berplaying victim. Dia menjual kesedihan, keibaan gitu kan, tanpa dia sadari kalau ucapan adalah doa gitu. Iya. Ketika kejadian bingung gitu. Masalahnya tuh kan tadi yang kita tonton kan, Mang, kan bilang kita nggak kontenin, tapi Some People bisa nonton fullnya di Dr. Richard Lee yang dia bilang kan, ya jangan sampai kamu kayak mama papamu gitu kan. Iya, nggak mau, aku nggak mau. Iya. Nggak mau. Lanjut lagi. Lanjut. Dokter minta ganti uang tersebut. Aku nggak nyerah, tapi aku pengen keluar dari sini gitu. Aku tidak mau ya merasa tertekan gitu. Settingan boleh, nanti aku mau nunjukin chat-chatnya, tapi ya nggak boleh gitu. Nah, gara-gara ngebohong sih awalnya. Udah lu nyeletuk ngomong artis. Dia ngerti ngapain ya, lu fight dengan pilihan yang lu, dengan menurut pilihan lu yang menurut lu itu bener, itu passion lu fight dengan itu. Terus ke arsitek, terus bilang jadi guru, terus bilang mau jadi dokter. Hayangna jadi naon menete Farel. Mungkin dia pengen jadi kayak Dr. Richard Lee. Dia kan dokter tapi artis gitu kan. Mungkin kayak gitu. Jadi kayak mungkin aku harus jadi dokter dulu. Tapi kan nggak instan gitu loh. Kan lu kudu belajar dulu. Ini baru di tingkat SMA ada pusing. Lagian waktu aku lihat, nanti kita lihat ya videonya. Di SMA pelajaran orang lagi kerja kelompok, dia ngonten ngebet jadi artis sumpah. Iya. Nih sekarang ke yang kata Dr. Richard Lee, bukti staffnya itu lagi telepon direkam. Meluncur. Just. Ini Jeki Pepli. Play. Kalau kamu pasti nggak pulang, apa pegangan saya? Tapi ujung dia pun dia urus, dia kejar. Masalahnya di dana kan? Masalah di dana kan? Bisa bilang iya, bisa juga komitmen kamu. Siapa tahu kamu berubah pikiran atau apa. Tetap bulat kalau ganti harus. Beri saya waktu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu pasti lari. Enggak, saya bakal di sini. Di mana? Pasti tetap di Palembang. Iya. Berapa lama? Beri saya dalam beberapa hari. Bilang enggak, saya tetap di sini tapi pulang. Akhirnya kan bingung juga gitu. Ini untungnya yang ngobrol sama dia itu nggak kejebak, karena dia tadi ngomong segala mengarahkan gitu kan, dengan segala cara mengarahkan supaya ini bahas nekanin ke masalah dana. Menurutku loh ya. Makanya dia bilang ini masalahnya dana kan. Ya itu iya, tapi lebih ke komitmen kamu gitu. Untungnya ngebahas kayak gitu. Gila nih orang Farel drama anjir. Playing victim. Ini nih orangnya. Pagi tadi didatangi oleh satu pihak hukum yang datang karena disuruh dokter katanya tuh. Dan mau tahu bagaimana anjay si playing victim. Sumpah si playing victim. Ada lagi nih permainan playing victimnya meluncur. Yo. Yes. Ini nih kelakuan si Farel lagi emang. Aduh, Dr. Richard kenapa prank sumpah ini nih. Ini video Farel yang dibela sama Miss Ajeng. Mas apa mbak sih ini? Ya pokoknya itulah Ciki People. Ada Farel. Akun kakak dihilangin. It's okay. Ini menurut aku Farel udah keterlaluan sih. Karena coba nih kalian lihat komentar Farel di video TikTok Miss Ajeng. Tuh, apalagi kak video yang hilang. Dia malah ngomporin. Video yang belum tahu saya guys tahu ya, di akun Miss Ajeng yang hilang itu ada video yang mengatakan bahwa dokternya itu rada-rada kayak LGBT gitu dan mengangkat Farel sebagai adik angkat dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya maksud dan tujuan tertentu tuh kalian tahu sendiri lah ya mengarah kemana. Nah di video sebelumnya Farel juga ada komentar nih seperti ini, saya tunjukkan ya. Nih, thank you Kak Ajeng, gak apa-apa hujatan mereka malah membantu untuk Farel semakin yakin makin bisa sukses di atas kaki sendiri. Farel ini secara tidak langsung seakan-akan setuju dengan pendapat dari Miss Ajeng itu yang mengatakan bahwa dokternya ini rada-rada LGBT gitu. Kalau menurut aku ini kalau tidak ada bukti bisa jadi fitnah yang sangat kejam sih. Menurut kalian gimana nih guys? Parah banget sih.
Emang dasar bejat nih. Yang tadi video fullnya nih meluncur. Just. Ini nih kayaknya yang ini nih. Didukung Miss Ajeng untuk Farel yang ngaku akunnya dihilangkan oleh pihak dokter Rica. Ceki people. Play. Ada Farel. Akun kakak dihilangin. It's okay. Udah biasa kalau kakak mah. Ya kan? Kakak kan penuh kontroversi. Ya kan? Si dokter Rica itu sapose. Karena kita menang, karena mulutku bener, Inang, karena kau tidak bersuara dan aku yang bersuara, ya, makanya dia ngapus akun kakak. It's okay, tunggu saatnya, dia jatuh sejatuh-jatuhnya deh. Aduh, ya. Anjir. Tunggu deh, ya. Berarti kamu jaga diri baik-baik, ya. Akun hilang, bikin lagi, ya kan? Kenapa akunku dihilangkan? Udah nggak mau lama-lama, aku udah mulai ini sakit di sini. Coba dari komennya dari Nura ya. Kebanyakan yang dukung Farel war katanya. Gitu bingung aku mah, aduh nyo. Tapi yang lebih kurang ajar lagi ini meluncurnya. Ini ada yang memberikan komentar ya soal Farel nih ya. Ceki people. Play. Oh my god, Farel katanya semua barang ditinggal di kos, tapi iPhone sama laptop dibawa. Lo itu parah banget, tau gak sih? Parah banget. Dokternya dijelekin tapi barangnya lu bawa semua. Aduh. Ini berarti relate sama kata dokter Richard tadi ya. Si PA itu dia pengen dapat benefitnya tapi nggak mau dapat tanggung jawabnya, komitmennya gitu. Kan blok. Emang dasar kebelet viral aja, kebelet. Jadi bener curiga gitu kalau ngelihat case-nya yang terjadi kayak gini terus dia bisa bumbui sampai kayak gini. Apakah bener gitu masalah orang tuanya itu yang dia ceritain yang dia jelek-jelekin itu sebenarnya kejadiannya seperti itu? Atau plot twistnya ini tuh terbuka kan, jadi sekarang kan terbuka ya masyarakat jadi mulai nge-hate Farel gitu kan. Apakah ini adalah karma karena dia ngejelek-jelekin orang tuanya? Insan karma. Takutnya gitu. Aku mikir ke arah itu. Wah ini karma kali lu ngejual atau ngejelek-jelekin orang tua lu demi lu bisa viral gitu. Yang padahalnya mungkinnya nggak seperti itu kenyataannya terjadinya. Tapi dia kasih bumbu, dia jelek-jelekin, akhirnya ini kali karmanya nih sekarang jadi berbalik, namanya dia hancurut. Gitu. Mungkin bisa ke arah situ sih kalau aku mikirnya ya. Sebab sekarang kita connection nih meluncur. Ini ada lucu soal dokter Lita Gading yang katanya berkomentar. Dia berkomentar soal Farel. Dia lebih mendukung ke arah Farel. Komentarnya pada nyerang. Ya udah kalau kayak gitu mah dokter aja yang biayain, dokter Lita aja yang biayain. Sesimpel itu gitu. Jangan cuma nyerang-nyerang dukung. Kalau dokter Richard Lee jelas gitu waktu di awal dia support jelas. Betul. Semuanya ada gitu. Farel tinggal bawa badan belajar jadi sukses dah lu gitu. Orang di luar masih pada apa yang pengen sekolah gitu. Ini udah tinggal bawa badan doang, sulit sekali. Ini komentar dokter Rita Gading yang selalu kontra. Ceki people. Play. Jadi kalian please janganlah menghujat. Janganlah dibilang dia nggak tahu diri. Jangan hanya melihat dari sisi materi guys, please. Kasian, dia itu masih belum cukup umur untuk bisa berpikir, untuk menanggung tanggung jawab yang begitu berat. Ya, jadi mungkin saya sekarang ini tidak memihak kalian ya, tapi saya berkacamata dari sisi psikologis anak, bukan dari sisi psikologis si dokter tersebut gitu loh. Kalau dokter tersebut mau udah banyak duit, mau diapain? Dia bisa memberikan 1000 anak kok daripada yang sekarang ini gitu. Nah sekarang ini fasilitas itu kecil lah buat dia, tapi beban berat dan beban mentalnya si anak ini dengan diberikan semua fasilitas tersebut bisa nggak memenuhi keinginan dan target si dokter tersebut? Ayo, kalian jangan jangan berat sebelah cara berpikirnya. Masalahnya kan dari awal udah dibilang sama dokter Richard Lee juga, kalau misalnya nggak sanggup, misalnya oke lah nggak mampu gitu secara akademis, nggak apa-apa, yang penting udah berusaha kan, udah dibilang gitu kan. Enggak, aku mah nggak dari situ, dari video awal tadi aja. Lu cita-cita mau jadi apa gitu. Padahal kalau di situ dia jujur mau jadi artis TikTok, mau jadi artis YouTube, artis Instagram gitu, mau jadi konten kreator. Ya kayaknya nggak akan sampai ke sini karena dia sepik aja gitu ke arsitek ke guru terus dia bilang mau jadi dokter juga gitu. Kalau dia bilang nggak bisa berpikir, nggak terima, umur udah 17 tahun. Kalau dia bilang belum bisa berpikir berarti semua cerita dia dianggap ngawur. Enggak, dia kan udah speak up soal cerita itu. Iya, berarti kalau kayak gitu mah semua anak
di dunia gitu kan, berarti bebannya sama dong karena orang tuanya juga udah membiayai gede. Iya. Orang tuanya berharap anaknya jadi ini. Ya kalau misalnya anaknya memang bisa berusaha ya bakal jadi gitu. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa dong gitu kan. Saya ya udah gitu. Dan tapi kan nggak yang caranya bukan yang langsung tiba-tiba kabur kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dibilang maklumi lah psikologis anak ini, dia belum 17 tahun belum bisa berpikir. Enggak, lu kalau kayak gitu mah berarti kemarin ceritanya gak usah lu denger. Giliran ininya aja didengerin, iya sedih ya, kasihan ini. Giliran udah kayak gini dia ngelakuin kesalahan tetap dibela dengan alasan udah gini aja dokter biayain sok atau sono gitu. Iya. Jangan cuman kasihan harus sudut pandang segala macam. Yang realistis aja gitu, biayain monggo sok atau sok. Biar ngerasain sendiri. Oh ternyata memang seperti itu anaknya ya. Gitu. Sebel banget. Kalau posisinya dokter Lita ini yang ngebiayain, terus Farelnya kabur gimana? Coba. Apakah oh ya udah nggak apa-apa, dia memang mentalnya begitu belum bisa berpikir, apakah masih bisa bilang kayak gitu? Nih yang bikin wadidaw lagi ada lagi meluncur. Cus. Nih. Yes. Pantes nggak sanggup ya, ini di repost nggak di repost, ini dia ganti nama ganti akun, nanti ada sejarahnya dia berplaying victim dengan perubahan nama ini ya. Oke. Dia ngeposting di 5 hari yang lalu di sekolahnya kayak gimana ya, orang lagi belajar kerja kelompok. Dia malah begini ceki people. Play. Gimana kegiatan di kelasnya? Oke, ini jadi berhubungan karena lagi kerja kelompok, jadi aku liatin prosesnya gimana. Nah, ini namanya Feli. Hai Feli. Nah, itu namanya adalah siapa namanya? Felicia namanya ya. Nah, ini namanya Andika. Say hi Andika. Halo. Nah, itu adalah siapa namanya? Hai, siapa namamu? Ini namanya Gerald. Hai Gerald. Halo saudara. Halo. Nah, ini namanya Michael. Nah, jadi kami itu satu kelompok di sini, ada tugas untuk tuh ya. Aduh, pertama geli banget kukunya panjang-panjang ya. Laki-laki kukunya panjang-panjang anjir. Sama ini. Gini loh. Ini kan lagi kerja kelompok. Ya gimana nggak teman-teman yang nggak pada gede kayak apaan sih lu bantuin kagak ngerekam mulu konten mulu. Dari awal lah ngomong pengen jadi konten kreator, pengen jadi vlogger gitu. Pusing. Ini nih permainan playing victim kedua meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Di Instagramnya Farel Aditya. Ini kan IG-nya dia. Di story-nya set 16 jam yang lalu dia bikin postingan, ada yang bisa bantu untuk cara mengembalikan akun TikTok. Slide keduanya, akun TikTok Farel udah diambil orang katanya. Ini nih cepet banget diganti semuanya. Punya niat apa sih? Gokil permainan playing victim ya. Lah akunnya udah hilang aja. Terus akun baru Farel di sini nih, dia kasih link akun barunya. Udah kan di postingan terbaru. Nah, Mamang meluncur ke akun ininya nih, yang kata dia akun lama dia diambil orang, diganti nama, user baru Farel apalah nggak jelas Dino. Meluncur. Nih, ngakunya dihack tapi masih ada postingan 20 jam yang lalu nih. Ini nih, masih ada postingan ini. Back lagi, ngakunya akun ini dihack sama orang gitu. Karena namanya berubah. Denim ya. Dinom Dino gitu kan. Dinom Love Dino gitu. Mungkin ini nama cowoknya maksudnya gimana pokoknya ini kan ngakunya dihack. Tapi sejak kapan orang yang ngehack nggak ngehapus postingannya, minimal nge-archive? Iya benar. Iya kan logikanya nih, kalau mau ngehack kan dia berarti mau ngambil akunnya, entah nanti buat dijual atau mau dia pergunakan, minimal identitas si akunnya itu dihilangkan. Iya. Ini ngakunya dihack, postingannya masih lengkap dengan filter mukanya kinclong banget, tapi yang di Dr. Charlie enggak. Masih lengkap. Dari mana dihacknya? Iya. Langsung mengarahkan dong. Ini tuh biar mengarahkan seolah-olah yang aku tangkap ya, arahnya ini mau kemana sih? Yang aku tangkap seolah-olah dia berurusan dengan si Dr. Richard Lee, ini impactnya. Gitu. Jadi seolah-olah Dr. Richard Lee, jadi ini ya relate sama yang tadi si Miss Ajeng itu. Seolah-olah jadi kayak begitu tuh dia bikin skenario-nya yang aku tangkap ya. Padahal logikanya dari mana gitu? Dari mana uangnya atuh manete? Sama setauku kalau hilang itu yang udah-udah mah ya. Kayak misalnya bukan Dr. Richard ya, maksudnya sama yang lain lah misalnya hilang pun
ya benar-benar hilang gitu, nggak ada apa-apa ya kan? Pas banget kan, lagi kemarin lagi banyak akun-akun YouTube yang ke hack ya, termasuk Radia Santuy pun kena ya. Itu semua videonya dihilangin, ganti profil, ganti nama, posting video lain, biar identitasnya berubah gitu. Ini masa dihack, namanya doang berubah, postingannya masih tetap. Pusing aku, masih Farel teh anjir. Farel mana teh complicated Farel. Liar. Nih, di postingannya kita baca-bacain ya. Oke. Ini kita mute ya. Semoga dokter baca ya. Dia bikin ini ya. Kabur dok, maaf. Siapalah Farel ini dok? Orang miskin yang lemah. Yang dokter juga tahu rumah Farel di mana. Kalau kabur kok seolah-olah Farel ini banyak duitnya ya dok. Gitu, bisa main kabur-kaburan. Sosmed Farel juga aktif. Kapanpun dokter cari saya, pasti gampang ditemuin. Siapalah Farel ini dok? Orang miskin yang saat ini sudah menerima bulian dan caci maki dari netizen yang sama sekali tidak tahu duduk permasalahannya. Tapi GPP Farel terima. Hanya Tuhan yang tahu kondisinya yang sebenarnya. Silakan aja bilang kalau Farel kabur, Farel bohong, Farel tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Silahkan Farel terima kasih gitu. Sudah pernah menjadi dewa penolong Farel ya. Sudah ketulusan, semoga ketulusan dokter menolong Farel mendapatkan balasan dari Allah. Terakhir ini ya, Farel terima semua cacian ini sebagai pembelajaran Farel ke depannya. Akan Farel ingat semua cacian dan hinaan serta hal-hal yang tidak benar yang telah tersiarkan. Farel serahkan semua pada Rob semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Harusnya tambah slide 5. Apa? Terima kasih iPhone dan juga laptopnya dok. Maaf Farel nggak bisa ngembaliin. Karena ini berharga buat Farel untuk ngonten gitu ya. Kalau aku sih simple, ini sepertinya Farel kualat sama orang tuanya. Karena ada poin kan, seburuk-buruknya orang tua gitu kan, tetap orang tua sendiri gitu. Yang aku lihat di kontennya dia waktu ngejeritain kejelekan orang tuanya itu terlalu membabi buta gitu, menurutku ya. Menurutku ya nggak ada filter sama sekali gitu kan. Yes. Ya Rel mau gimana Rel? Iya, maksudnya kan dia bilang dibully, dicaci. Ya kan itu karena ulah dia sendiri gitu. Kalau misalnya dia tetap melanjutkan sekolahnya kayak gitu-gitu, ya pasti orang tetap bakal nanya gimana sekolahnya Rel, kayak tadi gimana sekolahnya, gimana kosannya, enak nggak, gimana di sana. Pasti kayak gitu, nggak dicaci. Ini kan caciannya karena lu kabur gitu. Berarti mau berhenti sekolah. Akar permasalahannya emang itu menurutku, makanya dia berbohong. Berbohong di awal waktu dibilang mau jadi dokter gitu. Iya. Sama dokter Richard ini gak main-main. Lu punya niat, oke gue biayain. Padahal dari awal aja ngomong Farel gak mau jadi dokter, maunya FYP gitu. Misalnya gitu. Tapi untungnya dokter Richard Lee baiknya tuh gak kelebihan sampai nyokolain dia ke Australia loh. Wah itu parah banget sih kalau sampai segitu. Ya mungkin nanti di sekolahnya berikutnya mungkin habis beres kedokteran dia ngambil spesialis, mungkin bisa di Australiin gitu. Iya ya kalau udah runtutan benar gitu kan. Kalau itu kan kalau udah sampai situ berarti dia udah benar ngejalaninnya. Iya, ini kan baru 3 hari aku kena mental sekolah di sini, maunya sekolahnya di mana? Nggak mau sekolah, maunya FYP kayaknya. Bingung aku masih Farel mana teh liar Farel. Di luar sono masih banyak yang pengen disekolahin sampai kuliah gitu kan, tinggal bawa badan. Dia malah begini, Farel, mana teh Farel, lasnya dari si Farel lah, habis itu Super Thanks meluncur. Ninyo, nggak di take down, masih belum di take down sampai sekarang ya. Unboxing iPhone dan laptop dari Dr. Richard, ceki-ceki people. Play. Nah, unboxing HP baru dan laptop baru dari Dr. Richard. Semalam sudah aku spill kosannya gimana, mari sekarang kita pertama kita buka HP-nya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tuh. Udah lah, malas ngajatin ini lagu gitu. Mari kita ke komennya aja ya. Dari Epai. Minimal balikin lah, jangan dibawa pulang. Gitu kan, udah mah nggak bisa mengganti kerugian, barangnya dibawa juga. Mabok mana mah anjir. Nextnya Anugrah tangke timbang. Maunya MacBook pasti. Baru seminggu udah nyerah anjing katanya ya. Pengennya hura-hura malah diteken buat sekolah ya Rel katanya. HP 20 juta, laptop 20 juta, 40 juta pas banget Farel. Farel maunya HP-nya yang boba 3 dok katanya. Anjir. Itu tapi ada yang nanya tadi. Apa tuh? HP lama di kemana kan Rel? Ya ini buat ngerekam pakai handphone lama. Dipegang oleh anggota Dr. Richard dan semua ini bukan punya Farel ya. Ini semua fasilitas masih punya dokter katanya. Gitu. Tapi kalau nggak salah tuh kemarin aku ada lihat pas waktu dia
pergi dari kosan tuh kan, selamat tinggal kosan kayak gitu kan. Ada juga chat dia ke dokter Richard itu, pokoknya udah kosong tuh, tinggal dia yang isinya dia pamit doang tuh kan. Dia kasih keterangan di situ. Ini isinya chatnya kosong karena pakai HP lama gitu. Tapi nggak dibalikin, terus gimana? Berarti ngarahinnya dia sudah mengembalikan berarti kan, tapi nyatanya nggak dibalikin. Nggak tahu ya, semenjak kejadian ini jadi makin hati-hati ya. Setelah netizen juga banyak yang ngomong, wah ini si playing victim, jadi ngeri juga gitu. Apalagi kan narasi yang dia buat tuh seolah-olah tuh dia tuh korban, dia tuh tersakiti, selalu seperti itu gitu kan arah hidupnya ya. Jadi mohon maaf, netizen kecewa. Farel pakai P. Farel. Ya mungkin Farel pengen fokus jadi artis gitu supaya nanti diundang lagi ke istana buat nyanyi Wongku. Beda dong, bukan Farel itu. Bukan ya? Bukan. Tapi itu namanya Farel juga nyanyi Wongku. Bukan. Itu mah Farel idola kita ya? Iya dong. Wongku ini bukan orang Farel Jawa ini. Timur. Ini Farel liur. Farel L-nya tuh liur. Sing anjir. Udah meluncur ke Saiteng 2. Super Thanks meluncur. Yes. Yes. Ada super thanks kita, the one and only dari Alfia Agataviana Prilly Queen. Ini YouTube kenapa sih sensi amat? Aku cuma nulis nitip lapak aja. Kenapa dihapus weh? Asem bener deh, apa gara-gara ngejelekin tuh bapak-bapak yang kemarin ya. Nyomang bahas Dr. Richard dong yang nolong anjing tapi dia malah digigit, lagi rame tuh. Wah ini dong, sudah dong Alfia, sudah dong. Via harus ditunjuk si Via. Aku bilang Dr. Richard yang nolong anjing. Emang Dr. Richard ada konten nolong anjing tapi malah digigit, lagi rame tuh. Oh yang Pia, Anda Pia kudu ditunjuk si Pia gitu. Kalau ngomong suka bener ya. Ini pas banget ya. Nah, ada last ada Tuan Nugroho ya. Pagi Mbak Alfia Agatha numpang lapak untuk berkomentar ya. Ada apa nih? Ya sama pihak Bareskrim ya loh, kok pihak dari keluarga ingin dikunjung kok malah nggak bisa masuk sih Pak. Jadi kasihan nih sama pihak keluarga dan Tenovi Pratiwi deh. Apakah yang namanya punya jabatan? Oke, saya sangat setuju banget sama Mbak Asyanti ya. Nyomang intermezzonya lucu juga nih. Salam S3P aja deh buat semuanya ya. Memang tolong bahas tentang Farel. Pas banget ini. Sudah dibahas ya. Udah nonton ya, selamat menikmati dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kak Alfia Agataviana Prilly Queen sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang di mak-mak. Dua tapi makak. Cabut dulu. Ciao.